Hari ini sudah dibacakan tadi Ibu Ratna. Ini pasti benar saya lah Ibu Ratna. Soal Maria dan Elizabeth, ya. Dua orang wanita luar biasa, taat pada Tuhan. Dua orang wanita yang punya keluarga dan selalu berdoa kepada Tuhan. Yang satu berdoa supaya tidak dipermalukan karena sudah tua, istri imam, tapi Tuhan tidak berkati dengan seorang anak. Dan dia berdoa bersama-sama dengan suaminya, Zakaria, minta berikan kami anak. Yang satu juga berdoa, Tuhan, tapi berdoanya bukan minta anak. Yang muda ini tidak berdoa untuk minta anak secepatnya. Dia cuma berdoa, Tuhan, supaya pernikahan kami berjalan dengan baik. Supaya Yusuf akan pimpin saya untuk selalu taat pada Tuhan. Itu yang dia minta. Namanya Maria. Dua orang wanita ini yang mendengar kata atau yang tahu, yaitu dibilang begini, kepadamu Allah memberikan kasih karunia, kepada Maria dan kepada Elizabeth. Dan karena engkau lihat Maria, apa yang Tuhan lakukan kepada Elizabeth, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dua hal itu. Yang satu ketika dia berkata, Tuhan mengaruniakan yang indah bagimu. Yang kedua, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu berhubungan dengan dua wanita yang hebat. Ya, kalau yang satu tadi Hana. Tapi dua wanita itu begitu luar biasa. Sayang mereka kepada Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman mereka dengan Tuhan, dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap seperti itu dengan Tuhan. Saya punya ibu-ibu di sini. Saya punya teman-teman kaum wanita yang luar biasa. Tadi malam kemarin saya bercanda dengan bapak-bapak, dengan para bapak. Ada satu bapak, saya tanya, Pak, kalau anak tidak punya, anak tidak punya papa itu disebut piatu, yatim ya, yatim ya. Kalau nggak punya mama, piatu. Kalau nggak punya mama papa, yatim piatu. Nah kalau mama nggak punya anak, anaknya ke Amerika umpamanya begitu, itu disebut apa? Dia bilang katanya apa? Ada yang begitu ya? Ada. Atau kalau mama papa anaknya ada di Taiwan, itu disebut apa gitu. Ya. Tapi dua wanita ini, yang kita lihat tentang dua wanita ini, ada banyak hal tapi saya tidak akan bicara banyak tentang itu, cuma tentang apa tema kita? Allah menyertai engkau. Itu ada di ayat 28 dari Injil Lukas pasal 1. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Enak sekali kata itu ya, sampai di kuping Maria. Oh, saya tidak sia-sia bergantung terus pada Tuhan. Ketika Tuhan datang padanya dan bilang, Maria, salam, shalom, kira-kira gitu. Kalau sekarang, hai engkau yang dikaruniai. Engkau yang dikaruniai. Di pikiran Maria mungkin saat itu adalah, kalau cuma berhenti sampai di situ, ya saya orang yang dikaruniai karena saya punya Yusuf yang mengasihi saya. Saya punya Yusuf yang begitu baik, laki-laki terhormat. Saya punya itu. Dan ketika Tuhan bilang, engkau yang dikaruniai, itu sesuatu yang sangat menguatkan dia. Ditambah lagi dengan kata malaikat adalah Tuhan menyertai engkau. Kata yang paling dirindukan oleh banyak orang percaya. Kata yang paling dirindukan oleh kita, bahkan anak-anak Tuhan, yaitu engkau yang dikaruniai. Engkau orang anugerah, kira-kira begitu kalau diterjemahkan. Kau yang dianugerahkan Tuhan. Tuhan besertamu senantiasa. Itu kata yang sangat menguatkan kita kan ya. Itu kata yang sangat menghibur kita dalam duka, dalam masalah apapun. Kalau ada orang yang menyapa kita dan bilang, engkau dianugerahkan Tuhan sukacita, karena Tuhan menyertai engkau, itu sangat menguatkan. Itu yang didengar Maria. Engkau dikaruniai dan Tuhan menyertai engkau. Saya membayangkan Maria mendengar itu. Kalau kita baca ini terkejut ya kan. Ini suara dari mana? Ini bagaimana muncul ini? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya,
kaget dan berpikir, apa artinya ya? Apa artinya ini ya? Saya baru bilang tadi, biasanya ketika kita mendengar kata Allah menyertaimu, beserta denganmu, kita kuat. Tapi ada saat juga kita berpikir seperti Maria. Apa artinya ya? Apa artinya ya Allah beserta saya? Apa artinya Allah menyertai saya? Apa artinya saya dikaruniai? Apa artinya ya? Kalau kita mendengar kata itu, kita langsung bersuka cita karena kita tahu pasti yang datang dari Tuhan itu adalah yang baik. Kita akan bersuka cita karena kalau Tuhan mengatakan pada kita, aku menyertaimu, pasti saya akan diberkati. Berkat Tuhan akan baru setiap hari. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan saya. Karena kata Allah mengaruniakan padamu. Karena Allah menyertai engkau, pasti yang terbaik. Karena Tuhan itu baik. Tuhan selalu pasti memberikan yang terbaik bagi saya. Itu sebabnya saudara kalau baca di bawah baru dibilang, sesungguhnya Elisabeth, anakmu itu pun sedang mengandung. Kalau kata itu yang ditaruh sesudah Tuhan menyertai engkau. Lalu malaikat itu bilang, kamu tahu enggak? Saudaramu, Elisabeth, sudah tua tapi sekarang sedang mengandung. Itu mungkin akan mendamaikan Maria. Oh ya, walaupun dia belum tahu selanjutnya apa yang dimaksud dengan kata mengandung itu. Tetapi Tuhan tidak menyatakan seperti itu dalam pembacaan ini. Tuhan tidak bilang Allah menyertaimu, Allah memberkati engkau, Allah menyertaimu dan hidupmu akan nyaman. Walaupun sekarang kita suka seperti itu. Kalau Allah menyertaimu, Allah memberkatimu, hidupmu akan nyaman. Wah, itu yang kita rindukan. Kita ingin sekali seperti itu ya. Ketika dia takut, lalu ketika Maria takut, oleh itu kepadanya, Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sampai di situ, aduh, enak sekali ya. Jangan takut. Maria sudah takut karena salam itu. Lalu Tuhan bilang, malu malaikat Tuhan bilang, jangan takut, karena engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Wah, enak sekali. Seorang gadis muda yang akan menikah lalu mendapat kasih karunia. Aduh, nanti mungkin dikasih bunga yang banyak kali ya. Nanti akan kasih pakaian yang bagus kali ya. Nanti akan rame kali ya. Kalau ada pesta, nanti ada banyak anggur yang indah, yang bagus akan datang. Akan seperti itu kah? Kami akan melakukan pesta yang besar dan keluarga saya akan dipuji-puji karena engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Tetapi bagi Maria ternyata bukan itu. Engkau diberkati, Allah menyertaimu, tapi engkau akan mengandung. Kita sudah pernah bahas ini ya. Betapa bingungnya Maria. Enggak heran kalau dia bertanya, saudara. Dia bilang, Maria, jangan takut engkau Maria, sebab engkau boleh kasih karunia hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lengkap sekali ya. Nanti engkau akan mengandung Maria. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya. Semua berkat itu dikatakan kepada Maria. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Akan mengandung Maria. Tetapi kata akan di situ bukan nanti, sekarang. Sesudah saya berkata ini, engkau mengandung Maria. Itu yang Maria pusing. Bagaimana bisa terjadi? Saya belum bersuami, saya belum menikah. Saya membayangkan gadis muda ini dapat dia sudah dapat malaikat, dan sekarang ketika dikatakan engkau akan mengandung, saya nggak tahu dia berpikir seperti apa. Apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Tetapi Allah baru katakan padanya melalui malaikat, engkau dikaruniai dan Allah menyertaimu. Saudara sukakan tema kita tahun ini? Allah menyertai kita. Kira-kira menurut saudara hidup saudara akan lurus, aman, nyaman? Kalau disertai Allah, harusnya jangan khotbah tentang Maria ya. Ya.
Kalau Allah sertai, kira-kira Allah sertai saudara, Allah sertai saya dalam keadaan apa kira-kira? Dalam keadaan apapun, benar? Ya. Kalau saya dalam masalah, Allah bersama-sama dengan saya. Kalau saya dalam sukacita, Allah bersama-sama dengan saya. Karena Dia Immanuel, Allah menyertai. Tetapi penyertaan itu akan sangat terasa kalau kita sedang minta Tuhan untuk sertai kita. Kalau kita nyaman, sama dengan kita, mungkin kita cuma bilang, aman ya. Dan doa, jadi ringan sekali doanya kalau diberkati Tuhan. Saya suka lihat sama Andi, kalau Andi belum tunggu terima gaji. Ariel datang, terima gaji. Kalau dia jalan lurus-lurus, cok masuk langsung pintu, itu baru terima gaji itu. Mana dia? Ada di situ. Iya kan? Jangan diganggu. Dan pura-pura pongo orang Manado bilang. Nggak dengar siapa-siapa gitu. Masuk, langsung tiba-tiba ada. Mandi juga mungkin belum kali tidur. Nah itu tanggal 20-an itu atau tanggal 1 kali, nggak tahu tanggal berapa itu. Ya kan? Tapi kalau belum, ya lalu kalau datang lambat-lambat, saudara lihat lusuh sambil bawa tenteng laptop di lalu jalan begini. Itu belum terima gaji itu. Itu belum itu kalau udah begitu. Ya kan? Tanya Pak Ketua Sinode. Pokoknya kalau udah PG mulai WA itu udah masalah itu. Tapi kalau lagi nyaman mereka lupa ada sinode. Lupa mereka, apalagi Pak Sony emang lupa sama sekali. Ya kan? Kalau baru terima gaji jarang sekali berdoanya panjang. Catatannya panjang. Asuransi, bayar ini, bayar itu. Setelah selesai catatan baru, Tuhan, belum cukup. Begitu. Baru kita ingat tema tahun ini, Allah menyertai kita. Nggak apa-apa, biar belum cukup, Allah masih ada di sini. Itu orang anugerah BSD itu. Ya kan? Begitu dong. Dalam keadaan apa Maria ketika dia dikatakan siap-siap mau menikah, berbunga-bunga kan? Saya nggak tahu ya, saya belum pernah jadi ibu-ibu dan nggak akan jadi sampai kapanpun. Ya kan, kalau udah dibilang nanti kita menikah tahun depan bulan Juni, nanti saya jemput dengan apa gitu, mobil ini pakai ini, nanti akan diberkati di GABSD, nanti mereka akan bikin begini bla bla. Oh itu pikiran indah sekali, ya kan? Kalau perlu Pak konseling buru-buru Pak, karena ini penting banget ya kan? Yang harusnya 3 bulan bisa jadi 3 hari. Udah 3 hari hadirnya juga terlambat, ya kan? Oh pokoknya begitu pikirannya. Tapi kalau dibilang nanti kamu akan melahirkan seorang anak, sekarang belum menikah malaikat, belum. Sebelum kamu menikah, kamu hamil. Kira-kira mau bagaimana itu ya? Saudara mau bilang begini, puji Tuhan karena saya adalah wanita yang dikaruniai. Mau begitu? Enggak. Ya kan? Tidak. Bagaimana mau terjadi? Itu yang dia bilang kan? Saya belum menikah. Tapi jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tuhan tidak pernah berhenti kepada Maria. Tuhan bilang begini, kalau saya janjikan berkat bagimu, kalau saya janjikan berkat bagimu, kalau saya janjikan kasih karunia bagimu, kalau saya janjikan menyertai engkau, jangan kira saya berhenti hanya sampai di kata-kata itu. Begitu kira-kira kalau saudara mau pahami itu. Kalau saya janji sesuatu kepadamu dan itu menakutkan bagimu, kalau saya berikan sesuatu bagimu dan itu membuat engkau pusing mengurus apa yang aku berikan bagimu, tolong engkau tahu, aku tidak pernah berhenti mengurusnya sampai semua selesai. Itu yang kita harus pelajari dari malaikat, Tuhan dan Maria. Kalau Tuhan janjikan sesuatu, begitu yang Tuhan bilang di sini. Kamu nanti akan mengandung, lalu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi saya belum bersuami, bagaimana? Malaikat bilang Roh Kudus akan turun atasmu. Ketika Tuhan janji sesuatu kepada Maria, Tuhan tidak hanya berhenti bilang, salam bagimu. Kasih karunia menyertai engkau, Allah besertamu. Nanti engkau akan mengandung, gak cuma berhenti sampai di situ. Tapi dia bilang, Tuhan akan menguasai engkau.
engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan Tuhan akan menguasai engkau. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu kepadamu dan itu membuat engkau pusing, Tuhan tidak pernah berhenti sampai di situ. Masih ada kuasa Tuhan yang akan berlaku bagimu. Tapi bagaimana Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu itu Tuhan? Tuhan beri contoh baginya. Kamu tahu Elisabeth saudaramu? Dia juga sedang mengandung. Engkau tidak sendiri, Maria. Ketika engkau takut, ketika engkau menghadapi sesuatu sepertinya engkau sendirian, tidak. Ada Elisabeth saudaramu yang sama sepertimu. Bahkan dia sudah tua. Tapi setelah itu dia mendengar kata ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kepada dua perempuan ini yang saya katakan di awal khotbah ini. Elisabeth dan Maria. Kepada Elisabeth tidak ada yang mustahil bagi Elisabeth. Bagi Tuhan. Pak Das bilang ke saya minggu lalu. Ketika dia salam saya lalu dia bilang ke saya. Pak Soni, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi saya mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak. Karena dia tiba di sini kemarin minggu lalu. Untuk beribadah. Saya dengar dia bersaksi. Engkau tidak pernah sendiri. Karena Allah menyertaimu. Dan bukan hanya Allah menyertaimu. Ada orang di sampingmu. Yang engkau tidak pikirkan apakah akan terjadi. Elisabeth sudah tua, bagaimana mengandung? Mungkinkah terjadi? Tidak akan terjadi. Karena bagi Allah tidak ada yang bagimu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kata Maria kepadanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini kata paling agung, paling mulia. Yang saya sangat suka kata ini. Saya ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Sebenarnya kata-kata ini saudara, adalah kata-kata para anak Tuhan ketika gereja ini mulai, gereja Alkitab Anugerah mulai. Ketika mereka berkata bersama-sama, kami ini hamba Tuhan, jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan mau. Dan gereja Alkitab Anugerah menjadi seperti sekarang ini. Seluruh Indonesia maksud saya. Dengan kata itu. Karena tidak ada yang mustahil. Dimulai dari mana? Dimulai ketika Maria didatangi oleh malaikat, utusan Tuhan. Dan Elisabeth, Sakaria, didatangi juga oleh malaikat dan bilang, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena Allah menyertaimu. Kuasa Allah akan berlaku dalam hidupmu. Engkau tidak pernah sendiri. Karena Allah menyertaimu. Engkau tidak pernah sendiri. Tapi bagaimana Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan dibilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya ya. Enggak, bukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan bagi orang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Entah kita dalam apapun, Tuhan selalu bilang, tidak ada yang mustahil bagiku. Kalau dunia aku ciptakan, kalau dunia aku atur hari lepas hari, setiap hari saya atur, ada hujan, ada panas, dan seterusnya, aku akan tetap urus hidupmu. Tadi saya katakan, bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, di mana engkau Adam? Dia cari Adam dan Hawa dan datang pada Adam dan Hawa. Ganti pakaian yang dipakai oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dia selalu melakukan yang terbaik bagi manusia. Sekalipun manusia itu berdosa. Saya mau tekan lagi itu. Sekalipun dia berdosa, Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak baik keluar dari Tuhan yang baik. Tidak ada yang tidak baik keluar dari Tuhan yang baik itu. Tidak ada. Jadi apapun yang mau terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun. Menakutkan seperti yang dihadapi Maria, meragukan seperti yang dihadapi oleh Elisabeth, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa kita seperti itu ya? Bilang pada Tuhan, saya tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang kau mau lakukan sekarang, tidak ada yang mustahil. Ketika dia lakukan sesuatu menakutkan kita, aduh nanti jadi bagaimana Tuhan? Kalau saya mengandung, belum ada punya suami, nanti bagaimana Tuhan? Tuhan gak bilang, nanti Yusuf tidak akan menolak engkau, Yusuf tidak akan menolak Yusuf. Bagaimana Tuhan? Kadang-kala kita berada di sesuatu yang
gelap gulita di depan kita. Gelap gulita, bagaimana Tuhan? Bagaimana hidup saya? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana dan seterusnya dan seterusnya? Bagaimana Tuhan? Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh mama saya. Ketika satu waktu saya ada di pelayanan, lalu saya tidak tahu melakukan apa, saya tulis surat, saya bilang ke dia, "Mah, rasanya kok gelap gulita ya. Saya nggak tahu seperti apa." 2 minggu kemudian dia balas surat. Sudah 2 minggu, sudah lupa masalahnya sebenarnya. Karena baru balas surat. Dia bilang gini, "Sony, kamu ingat Billy Graham? Karena dulu saya disuruh baca Kelahiran Kembali itu oleh Billy Graham. Warna hitam, saya ingat banget. Billy Graham bilang begini di situ, Sony. Kalau satu waktu engkau berada dalam kegelapan, seolah-olah kegelapan dan sendirian, ulurkan tanganmu ke dalam kegelapan itu, dan tangan Tuhan akan memegangmu. Tuhan akan pegang. Ketika engkau tidak punya siapa di situ, ulurkan tanganmu ke kegelapan itu. Tidak usah berkata apa-apa, karena ada Tuhan yang akan pegang tanganmu. Dia akan melewati kegelapan itu untuk pegang engkau. Tuhan akan lakukan itu. Ya, untuk lagi bersekolah, lagi mau bekerja, sedang bekerja, apapun yang ada di depan kita, ketika terjadi sesuatu, Tuhan selalu bilang, "Aku beri karunia bagimu dan aku menyertaimu." Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, ini tangan saya, pegang saya. Saya selesai Tuhan, tapi pegang. Kira-kira Tuhan mau bilang apa? "Oh maaf ya, saya lupa pegang engkau. Syukur kamu ingatin saya. Kalau enggak saya enggak tahu gimana." Enggak. Dia bilang apa? "Aku menyertai engkau. Enggak usah ulurkan tanganmu, aku ada bersama engkau." Saya pernah cerita itu, saudara. Saya baca di buku ilustrasi, ada orang lagi berjalan, dia meninggal, dia meninggal di surga dengan Tuhan, lalu berjalan, dia lihat tapak kaki dia dengan Tuhan berjalan bersama-sama. Ada 2 tapak kaki, 2 pasang maksudnya jalan. Lalu di batu-batu karang yang tajam, cuma ada 1 tapak kaki dan itu berdarah-darah di situ. Lalu dia bilang ke Tuhan, "Itu siapa? Itu tapak kaki siapa?" Tuhan bilang, "Itu tapak kaki engkau." Dan dia senang, "Oh saya berjalan. Itu engkau berjalan dan temanmu," dia bilang gitu. "Engkau dan temanmu berjalan." Lalu ketika masuk di yang penuh duri dan akhirnya ada darah di situ, tercecer di situ, lalu dia bilang, "Tuhan, kenapa teman saya meninggalkan saya? Kenapa akhirnya saya sendirian berjalan di situ? Kenapa teman saya berhenti di situ? Kenapa dia tidak berjalan lagi bersama-sama dengan saya? Kenapa tinggal kaki saya yang berdarah sendiri di situ? Teman saya kenapa berhenti?" Tuhan bilang, "Saya yang menggendong engkau. Yang berdarah itu adalah kaki saya. Saya yang gendong engkau." Dan mau di situ, orang tua mau berhenti di situ, semua berhenti di situ, tapi saya gendong engkau tetap berjalan. Kenapa? Karena aku menyertaimu. Kita bisa lupakan ini, saudara, satu waktu kelak. Tapi Tuhan tidak pernah akan lupakan itu. Satu waktu kita akan lupakan ketika emosi atau apa yang menguasai hidup kita, bahkan kita melupakan Tuhan. Bahkan kita bisa marah pada Tuhan. Tapi Tuhan tetap akan gendong kita dalam keadaan apapun. Karena dia bilang kepada Maria, seperti dia bilang pada kita sekarang, "Kasih karunia menyertaimu. Aku bersama dengan engkau." Dan yang pantas kita lakukan adalah berkata seperti Maria, "Aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu." Saudara mau katakan itu? "Aku hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu." Dan ketika mengatakan itu berarti kita siap mau terima yang baik ataupun yang tidak baik. Tetapi tolong ingat, yang dari Tuhan selalu cuma ada satu, yang baik, terbaik dari Tuhan. Boleh kita katakan dalam hati kita sekarang ini, "Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan." Dan kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Satu waktu ketika menghadapi sesuatu, tangan dan kaki Tuhan, lambung Tuhan yang terluka itu selalu menggendong kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Benar? Mau berkata itu kepada Tuhan, "Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan." Mari kita berdoa.
Sebelum saya berdoa, saya ingin jika saudara ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan, seperti yang Maria katakan, katakanlah sekarang.